Ganjar Pranowo ketemu Erick Thohir. Wow, ada apa ya? Sebuah pertanyaan dari kalian semuanya. Karena sementara ini Mas Ganjar jauh dari Erick Thohir. Kemarin PAN mengajukan Erick Thohir, kelihatannya sulit sehingga PAN mengarahkan ke Prabowo Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian pertemuan Ganjar Erick ini? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mas Ganjar, Erick Thohir sepertinya sulit untuk bertemu karena masing-masing Mas Ganjar dikendalikan oleh PDI Perjuangan dan Erick Thohir tidak dikendalikan oleh PDI Perjuangan, tetapi tidak terlalu diharapkan oleh PDI Perjuangan, tetapi bertemu empat mata. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apa yang terjadi dengan ini. Pertama kita baca di Republika, Erick Thohir dan Ganjar Pranowo tiba-tiba bertemu empat mata. Ada apa? Oh, sebuah pertanyaan dari kita semuanya. Kemudian kalau kita bergeser ke antara, Hasto sebut pertemuan Ganjar Erick merupakan pendekatan personal, bukan partai politik, maksudnya begitu. Kemudian di TV One, P3 tanggapi pertemuan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Maksudnya di sini Ahmad Baidowi Awi memberikan komentarnya. Kemudian kita geser ke Kompas, Ganjar Pranowo dan Erick Thohir bertemu. Ketua DPP PDIP itu silaturahmi. Berpikir positif. Kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang Republika, nanti ditambah dengan antara ataupun lainnya. Erick Thohir dan Ganjar Pranowo tiba-tiba bertemu empat mata. Ada apa? Kalau empat mata biasanya identik dengan Najwa Shihab. Republika.co.id Jakarta, Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden 2024 dari PDIP. Ganjar Pranowo di rumah perwakilan Jawa Tengah di Jakarta pada Rabu. Erick tampak membawa kantong bingkisan di dalam plastik berwarna merah dan memberikannya ke Ganjar. Oh, di kantong, membawa kantong. Dalam pertemuan, Erick dan Ganjar terlihat begitu akrab, keduanya saling lempar senyum. Kedua tokoh nasional itu tampak mengobrol dan dengan suasana yang sangat cair. Selain itu, tak ada situasi canggung di antara keduanya, layaknya dua orang yang sudah saling mengenal satu sama lain. Diketahui Ganjar sedang berada di Jakarta untuk menerima undangan syukuran HUT ke-24 PP Polri. Sebelumnya Ganjar baru saja pulang ke tanah air usai menjalankan ibadah haji. Deddy Kurniasyah selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion menilai potensi duet antara Ganjar dan Erick sudah lama diwacanakan, bahkan sukarelawan keduanya sudah terbentuk. Wah, ini Deddy menilai duet Ganjar Erick sangat mungkin terjadi. Itu karena PDI sebagai pengusung Ganjar tidak perlu koalisi pengusung capres lainnya. Iya kalau mau. Dia maju saat ini juga cukup berat adalah dorongan dari P3 menyodorkan Sandiaga Uno. Mungkinkah? Wah, maksudnya Erick menggeser Sandi dengan Sandi. Dia juga menilai pertemuan antara Ganjar dan Erick memiliki kaitan erat atas dan hasil simulasi terhadap keduanya jika disandingkan. Kita geser ke yang disampaikan oleh Mas Hasto. Hasto sebut pertemuan Ganjar Erick merupakan pendekatan personal. Ini yang punya PDI Perjuangan secara ya mewakili lembaga. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pertemuan antara bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar dengan Menteri BUMN Erick Thohir
merupakan pendekatan personal untuk membangun dialog dan kesepahaman. Dalam kesempatan tersebut, Hasto mengungkapkan bahwa Ganjar juga telah bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Mahfud MD. Jadi banyak yang telah diajak silaturahmi komunikasi. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menanggapi perihal pertemuan Ganjar dengan Erick Thohir di kantor perwakilan Jawa Tengah. Sebelumnya DPP PDI, maksudnya Mbak Puan Ketua, Puan Maharani membebas Ganjar jumlah nama yang dipertimbangkan sebagai kandidat bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ada Mahfud MD, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, AHY, dan selanjutnya. Itu kalau kita melihat di antara. Kemudian kalau di TV One, P3 tanggapi pertemuan tersebut, Awi mengaku pihaknya tidak masalah jika capresnya bertemu Menteri BUMN. Menurutnya pertemuan itu tidak ada maksud khusus, keduanya hanya berbincang-bincang biasa sekaligus bertukar informasi terkini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear kan? Pertemuan itu terjadi antara Mas Ganjar sama Erick Thohir sesudah pulang haji di rumah dinas atau perwakilan Jawa Tengah yang ada di DKI Jakarta. Ada apa? Pertanyaan pada awal, ada apa pertemuan ini? Menurut analisis saya, pertama, apa yang disampaikan oleh banyak orang, salah satu nama satu itu adalah pertemuan dari elit nasional bertemu, itu adalah wajar. Dan menurut saya ini perlu dikembangkan dia. Pertemuan elit yang kebetulan atau sudah diberi label bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden, itu adalah wajar dan bagus untuk membangun komunikasi. Menjadi tidak bagus kalau misalkan partai politik atau gabungan partai politik membatasi untuk bersilaturahmi. Ini menurut saya bahaya. Lebih baik diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Adapun nanti apakah cocok atau tidak, itu wilayah yang lain. Wilayah nanti apakah misalkan partai politik atau gabungan yang mengusung itu setuju atau tidak. Tapi bahwa silaturahmi, komunikasi itu penting dilakukan sehingga tidak terjadi kebuntuan antara para calon pemimpin kita. Pasti mereka saling berkomunikasi tentang bagaimana di partainya, bagaimana bakal calonnya, bakal pasangannya, bagaimana tentang masa depannya. Itu lebih penting. Jadi komunikasi politik semuanya, begitu juga capres-cawapres atau capres dengan siapapun yang belum mempunyai kendaraan, itu penting supaya bisa lebih luas. Apalagi Mbak Puan sebagai ketua DPP juga menampilkan Erick Thohir. Jadi kata Mbak Puan itu selain Erick Thohir ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno, ada AHY, ada Airlangga Hartarto, dan macam-macam. Intinya ada 9 nama. Sehingga ketika pada kesempatan pasca haji, Mas Ganjar bertemu dengan Erick Thohir, menurut saya ini perlu disupport untuk bagaimana mereka berkomunikasi. Maksudnya mereka berkomunikasi untuk memberikan solusi terkait dengan negeri ini. Kemudian yang kedua, apakah pertemuan tersebut akan memberi dampak positif atau negatif? Kalau menurut saya pasti ini akan membawa dampak positif. Tapi juga mungkin kalian juga bertanya, apakah ini akan terjadi? Ganjar Erick Thohir. Kalau menurut saya sih bisa saja terjadi, tetapi kecil kemungkinan. Mengapa ini kecil kemungkinan? Pertama, bahwa pada waktu pertemuan DPP PAN bersilaturahmi ke DPP PDI Perjuangan, Bang Zulhas dengan krunya, dengan para pengurus DPP PAN bertemu dengan Bu Megawati, dengan
pengurus pusat DPP PDI Perjuangan. Pada waktu itu salah satu yang dibawa adalah membicarakan tentang persiapan pemilu 2020. Salah satunya juga menawarkan Mas Erick Thohir kepada PDI Perjuangan. Bagaimana Erick Thohir bisa dijadikan bakal calon wakil presiden. Tentunya ini tidak mudah ya logikanya. Kok bisa ya PAN mengusulkan Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presidennya dari Mas Ganjar? Ini agak sulit titik temunya, tetapi itu terjadi dan waktu itu belum direspon secara vulgar atau belum dijawab secara jelas, sehingga pada titik tertentu DPP PAN Bang Zulhas membawa Erick Thohir ke Pak Prabowo. Ada komunikasi politik mendalam dengan Pak Prabowo tentang mungkinkah Erick Thohir bisa menjadi bakal calon wakil presidennya Prabowo, dan waktu itu akhirnya putusannya mengarah kepada Erick Thohir dengan Prabowo. Tapi tiba-tiba muncul antara atau pertemuan Ganjar Erick Thohir di rumah dinas DKI Jakarta. Ini pasti mengagetkan semuanya. Ini kok bisa terjadi? Begitu juga kalau kita melihat ya, Erick Thohir mengarah kepada Pak Prabowo ketika Mohaimin menjadi agak lunak terkait dengan pencapresannya atau pencalonan wakil presidennya dia ketika berhadapan dengan Prabowo ataupun Gerindra. Di sini ketika lunak, pertanda, tidak harga mati untuk menjadi capres atau cawapres koalisi dengan Gerindra. Nah, dari dua indikasi itu saya melihat Mas Erick Thohir itu agak sulit untuk menjadi bagian dari Mas Ganjar, tetapi lebih mudah untuk kepada Pak Prabowo. Tapi mengapa ini bisa terjadi? Di dalam politik semuanya bisa terjadi. Apalagi pada kesempatan ini mereka masih menjadi bagian dari pendukung Pak Jokowi atau pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga, ini yang paling kental. Kalau menurut saya ini adalah sebuah pesan khusus dari Pak Jokowi bagaimana antara capres, khususnya capres yang ada itu bisa bersinergi untuk bersilaturahmi. Kita paham Pak Jokowi itu sering bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Itu perlu jadi perhatian. Tapi di sisi yang lain, Pak Jokowi juga sering dengan Erick Thohir. Ini pertanda bahwa Pak Jokowi sebagai presiden yang pada kesempatan ini mempunyai kepentingan melanjutkan pemerintahannya, maka yang melanjutkan nanti adalah kadernya atau orang yang bisa nyambung dengan pemikirannya sehingga tidak perlu tenaga berat untuk menghubungkan, mengkonekkan dengan kepemimpinan Pak Jokowi, sehingga bisa saja ini adalah yang maksudnya pertemuan ini terjadi karena sarannya Pak Jokowi, atau seandainya tidak, mereka merasa menjadi bagiannya dari Pak Jokowi, sehingga komunikasi politik itu perlu dibangun olehnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ganjar Erick Thohir mungkin, tapi kecil kemungkinan akan bisa mungkin kalau pada proses perjalanan politik menuju pendaftaran pada bulan Oktober atau November nanti ada hal yang kesulitan bagi Mas Ganjar untuk mencari siapa wakilnya, atau sebaliknya Mas Erick kemungkinan juga tidak setuju, tidak cocok dengan bakal calon lain, misalkan dengan Pak Prabowo ataupun Mas Anies Baswedan, meskipun semua masih berproses. Sehingga menurut saya, semuanya itu pada kesempatan ini momentum yang tepat untuk berkomunikasi dengan siapapun.
Apalagi sebelum ada tanda hitam putih sebagai capres-cawapres nanti bulan Oktober November. Begitu juga ini adalah tema besar pelanjut perjuangan Pak Jokowi. Semoga saja pertemuan Ganjar Erik bisa membawa dampak positif, bukan dampak negatif kepada siapapun. Dan lebih khusus menuju 2024 semuanya tidak gontok-gontokan atau tidak saling klaim untuk merasa lebih. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.